Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pembimbing saya, Ibu Asus Prof. Dr. Fitri Rafianti SHI MH. Perkenalkan Bu, nama saya Dini Rizkita dengan NPM 2316000199. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat dengan judul Tinjauan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Seorang Warga di Kecamatan Wampu Sabat atau Studi Kasus di Polres Langkat. Yang dimana saya akan menjelaskan hasil bab 1 pada judul tersebut yang berisi yaitu ada pendahuluan, yang A latar belakang. Di sini saya hanya mengambil inti-intinya saja, yang dimana di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataan tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga sebagian dari kasus tindak pidana penganiayaan didiamkan bagi korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan tidak semua sama. Dengan kata lain, pada tindak pidana penganiayaan adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan, yaitu mulai dari tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan berat, bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik, dan sebagainya. Pandangan tersebut selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga. Adapun penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana adalah penjeraan atau deterrent, baik ditujukan kepada pelanggaran hukum sendiri maupun kepada yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan atau reformasi kepada penjahat. Secara umum, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kejahatan yang dilakukan terhadap anggota tubuh apabila ditelusuri dari pengertiannya. Maka, penganiayaan merupakan rangkaian tindak pidana dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa, baik itu fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Tindak pidana penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selama menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan adalah tanggung-jawaban bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam bab 20 KUHP, terlebih khusus dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, sehingga jelas sanksi yang diberikan KUHP bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan dari hasil penelitian di Polres Langkat, banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan yang setiap tahunnya terjadi peningkatan. Seperti berikut penelitian menguraikan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Wampu Sabat. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 kira pukul 14.00 WIB di areal PT Bumi Raya Langkat atau PT BRL yang beralamat di Dusun 7 8 Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang terjadi oleh korban Sahata Syanturi alias Anturi yang dilakukan oleh Ismail alias Ucok. Adapun cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pelaku menumbuk lengan kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Setelah itu pelaku memiting leher korban dengan menggunakan kedua tangannya.
Pada saat itu, korban meronta berusaha untuk melepaskan dirinya, namun tidak terlepas sampai pelaku dan korban terjatuh ke tanah yang ada pasir dan batu kerikil. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada leher, dan leher agak susah digerakkan. Akibat pitingan tersebut, serta pada kaki kanan di bawah lutut korban mengalami luka memar sehingga menghalangi korban untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian, korban mengusukkan lehernya dikarenakan susah untuk digerakkan, dan korban belum dapat melaksanakan pekerjaan di PT BRL selama 3 hari. Akibat dari perbuatan pelaku, korban sangat merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. Pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, kira pukul 15.30 WIB, di PT BRL yang beralamat di Dusun 1, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, pelaku ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Langkat guna diproses lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian yang berjudul Tinjauan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Seorang Warga di Kecamatan Mampus Tabat atau Studi Kasus di Polres Langkat, yaitu yang B ada rumusan masalah. Adapun yang terjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dan yang ketiga, bagaimana hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Mampus Tabat. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Mampus Tabat. Yang D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat akademis. Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Yang kedua, manfaat teoris. Manfaat teoris bersifat pengembangan ilmu, pengetahuan, kasana, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Mampus Tabat. Dan yang ketiga, manfaat praktis. Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang E. Keaslian penelitian. Judul skripsi yang penulis ajukan yaitu Tinjauan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Seorang Warga di Kecamatan Mampus Tabat atau Studi Kasus di Polres Langkat belum pernah diajukan sebagai judul sebelumnya. Skripsi ini merupakan karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, serta melalui pemikiran referensi dari buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang akurat, sehingga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Yang F ada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama pengertian tindak pidana, dan yang kedua ada pengertian penganiayaan, dan yang ketiga ada pengertian polisi. Yang G metode penelitian. 1. Sifat penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, di mana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah A. Penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet, dan sumber lainnya. B. Penelitian lapangan atau field research, yaitu melakukan penelitian di Polres Langkat.
Yang keempat, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang A, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dari laporan dokumen yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian. B, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan penelitian sendiri. Yang H, sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pusaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terdiri dari jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, unsur tindak pidana penganiayaan, dan saksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Bab ketiga berisi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terdiri dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, modus operandi tindak pidana penganiayaan, dan dampak pidana penganiayaan. Bab 4 berisi hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampus Tabat terdiri dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan, hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampus Tabat, dan upaya Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampus Tabat. Dan yang terakhir ada bab 5 berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Sekian dari presentasi saya dan saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.